karunia memberi jangan pernah diambil dari dirimu. Apapun yang terjadi, jangan pernah. The last thing, you can take all my money, don't take my giving heart from me. Orang bisa mengambil apa yang saya miliki, uang saya dan sebagainya. Satu hal tidak boleh hilang dari hidupku, yaitu hati yang memberi. Selama itu akan ada penyertaan Tuhan kembali. Dari satu kalimat firman, Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita. Bahasa Inggrisnya, God loves the cheerful givers. 5 kali kebaktian, prinsip dari perjanjian baru. Saya ambil story atau ceritanya dari perjanjian lama. Ada 5 cerita. Tadi pagi Abraham di Mamre. Lalu habis itu kebaktian berikutnya nanti saya bahas Daud, perempuan Sunam, lalu kasih kesimpulan terakhir. Mari sekarang kita di ibadah 2, belajar dari suatu cerita yang terkenal namanya janda di Sarfat. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu prinsip rohaninya. Kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ini tentang pelayanan kasih ketika Paulus menulis surat pada jemaat di Korintus agar mereka mempersiapkan persembahan mereka untuk misi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan belajar sesuatu bahwa persembahan itu bukan soal jumlah, materi atau nominal, tapi bicara tentang sikap hati yang benar. Mari kita semua sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang murah hati, bukan yang kikir dan pelit, tapi belajar jadi orang Kristen yang berhikmat. Belajar jadi orang Kristen yang berhikmat, kita tahu apa itu hemat, kita tahu kapan kita bermurah hati, kita tahu posisi kita untuk memberi. Ayat pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya memberikan sebuah pengajaran seimbang tentang memberi atau giving. Dan ini adalah salah satu kebenaran Tuhan yang sangat profound, sangat penting, sangat fundamental dalam kehidupan orang percaya. Percuma jikalau kita itu kaya dalam iman, pengetahuan, dalam pelayanan, tapi orangnya pelit, orangnya itu kikir. Maka bukan hanya Tuhan tidak dimuliakan, tapi iman orang itu tidak asli. Giving is bagian dari satu sifat Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah yang memberikan. Allah Bapa pun demikian. Dan untuk menyampaikan firman ini tentunya datang dengan segala resiko untuk disalahpahami. Tetapi kalau saya tidak sampaikan, saya bukan gembala yang baik. Karena ketika Yeskel bernubuat ke arah 4 mata angin, dia tidak bernubuat ke 3 atau 2, hanya 1 arah angin. Segala sesuatu di hidupmu harus arahnya ke Yesus Kristus. Termasuk di dalam pekerjaan kita dan kehidupan keuangan kita. Apalagi bulan lalu kita baru saja menutup
tema bulanan kita yang membahas tentang pemeliharaan Allah. Saya percaya giving itu mengandung kuasa, tapi bukan dengan cara diiming-iming atau dengan PHP pengharapan palsu. Ibadah ke-1 tadi saya jelaskan bahwa tidak semua tuaian ketika kita menabur itu sifatnya materi. Dan bukan hanya kita bisa memberikan kepada Tuhan uang untuk pekerjaannya, tetapi kita juga bisa memberikan waktu dan perhatian dan sebagainya. Makanya itu setiap ibadah hari ini 5 kali semuanya itu saling melengkapi. Kalau Anda dengar salah satu, tidak lengkap bentuk wajahmu, wajah Kristus pada kehidupan keuangan Anda atau pada kehidupan pekerjaan Anda. Mari kita pelajari apa kata Paulus di sini tentang giving. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu lagi mengalami krisis moneter. Terbukti di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tapi sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara iklim atau secara ekonomi, mereka mengalami goncangan yang sangat serius. Makedonia terdiri di dalamnya ada kota Filipi, Tesalonika. Tapi per family, per unit keluarga atau per individu juga mereka mengalami challenges atau mengalami tantangan secara ekonomi. Tapi di ayat 1, ada ayatnya begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka memperoleh kasih karunia. Kasih karunia untuk memberi. Ini luar biasa, ini sesuatu yang sama sekali melawan hukum dunia atau hukum jasmani. Bukannya orang itu kalau lagi seret, dia justru harus pelit. Memang bukan foya, tapi dia tetap memperoleh kasih karunia untuk memberi. Saya kira orang bisa memberi hanya dalam kelebihan, tapi ini Makedonia memberi dalam kekurangan. Karena ada ayatnya, memberi itu ternyata adalah karisma. Memberi itu adalah kasih karunia atau anugerah. Ternyata untuk kita bisa memberi, bukan hanya bicara soal materi, waktu, tenaga, talenta, melayani. Memberi itu karisma. Tanpa harus menerima apa-apa kembali, tanpa pamrih. Bisa memberi itu karismata. Bahasa Yunani kunonya karis itu artinya kasih karunia. Ternyata kesempatan untuk kita bisa memberi itu adalah anugerah. Dan kalau kita bisa memenuhi sebuah kebutuhan dalam kerajaan sorga, itu kasih karunia. Itu artinya karisma. Karena jemaat-jemaat di Makedonia menerima menerima kasih karunia untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Coba lihat ya, bukti bahwa mereka memperoleh kasih karunia, memberi itu juga panggilan. Kita lihat ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka bisa memberi menurut kemampuan mereka, itu selayaknya. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang kita tidak punya. Kalau saya mengajar seperti ini, don't worry. I'm not asking for anyone's money. Saya tidak minta, kami tidak minta uang siapa-siapa, jadi jangan alergi. Setahun sekali saya mesti ngajar soal keuangan, karena itu juga bagian pemuritan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi waktu saya ajarkan ini, saya harap ini bisa diinterpretasi menjadi sifat dalam diri kita. Nanti salah satu poin kebaktian berikut-berikutnya, saya kasih sedikit preview. Saya akan tunjukkan bahwa memberi itu bukan di saat momen tertentu. Memberi itu harus menjadi gaya hidup kita. Tanya pada diri sendiri, apakah kita ini Kristen berkasih karunia atau kita itu Kristen yang begini? Apa-apa dipegang erat, Tuhan tidak bisa alirkan lagi. Atau kita hanyalah Kristen yang Tuhan lalui. Ya, melalui kita. Kita hanyalah channel atau kita hanyalah saluran. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. That's alright. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka itu memperoleh kasih karunia dan mereka bisa memberi sacrificially, atau mereka bukan hanya sampai di titik murah hati, mereka itu belajar berkorban bagi Tuhan. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta, coba ya, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, mereka yang merengek-rengek, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi Paulus sedang mengumpulkan, Titus diutus. Ya, ini sebenarnya mereka lagi mempersiapkan
persembahan yang akan mereka kirim ke Yerusalem nanti. Yerusalem sedang di dalam masa-masa drought, atau masa-masa mereka mengalami famine atau mengalami kelaparan zaman itu. Sedangkan Makedonia juga nggak bagus. Tapi terjadi suatu anugerah, terjadi sorga terbuka, tapi dimulai dari hati yang sepakat dengan Tuhan. Hati yang bersatu dengan firman. Orang-orang Makedonia itu minta, mereka ngantri, mereka nginden. Bukan untuk dapat barang, tapi mereka itu antri dan meminta dengan sungguh-sungguh agar mereka diberi kesempatan ambil bagian. Dengan kata lain, mereka berkata kepada Rasul Paulus, jangan kasihani kami. Kami hanya sekarang ini mengalami tantangan materi, tetapi roh kami kaya dengan kemurahan. Jangan sampai kau berbelas kasihan pada kami, lalu berkata, dia gak usah ikutlah, dia sendiri sudah terpuruk, dia sendiri sudah susah. No, jangan. Aku akan memberi apa yang ku mampu, bahkan Tuhan akan memberiku kemampuan lebih dari itu. Amazing hearts, hati yang luar biasa. Ini misalnya kalau seorang ayah punya tiga anak gitu aja, punya 3 anak. 2 dalam keadaan baik-baik, 1 lagi terpuruk. Lalu ayahnya lagi ulang tahun atau papa lagi mau berobat. Maka yang 2 berkata, nggak usahlah adik kami diajak. Nggak mungkin dia mau, itu justru membuat tersinggung. Dia akan berkata, ini juga papaku. Aku mungkin tidak bisa semampu kakakku, koko. Tapi aku tidak mau ditinggalkan. Please jangan berbelas kasihan, karena aku sama anak. Ini bicara tentang spirit of sonship beneran. Ini bukan orang yang bermental budak. Bukan mereka yang bermental gratisan. Mana ada sih orang sukses yang bermental gratisan? Coba lihat, selamanya mereka akan jadi ekor. Tapi orang yang murah hati itu biasanya jadi pemimpin pada akhirnya. Gak ada orang dengan memberi mereka jatuh miskin, tidak pernah kulihat. Yang ada adalah orang yang ceroboh dengan sumber daya yang dia punya. Dengan dia serakah, gambling. Dengan dia bukan berjudi, tetapi dengan dia mempertaruhkan yang enggak-enggak. Gak ada orang itu yang kekurangan karena suka memberi, karena hatinya itu murah hati. Tidak ada. Dan firman ini luar biasa menunjukkan kepada kita hati seorang yang kenal, hati seorang yang mencintai Tuhan. Dengan kerelaan sendiri, ayat 4, mereka meminta dan mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia atau beroleh kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka, lihat ini kalimat berikutnya penting sekali. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Tidak ada orang yang memberikan dirinya kepada Yesus Kristus menjadi orang yang kikir, tidak ada. Orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan pasti akan murah hati seperti Tuhannya. Like father, like son, sebagaimana Bapa di sorga, kita juga, sebagaimana Yesus Kristus juru selamat kita juga. Sebab itu kami mendesak supaya Titus pergi ke situ dan sebagainya. Kita lompat ayat 8. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, sekalipun memberi itu adalah perintah Tuhan, tapi perintah itu tidak dijalankan karena kita ketakutan atau karena tekanan. Perintah itu dijalankan karena kasih, karena semua hukum Taurat dan kitab Nabi semua bertumpu pada hukum, terutama kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Paulus menginspirasi mereka, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Di sini ada kata ikhlas, ada kata perintah. Saya adalah orang yang sangat teratur untuk bisa menjaga diri saya sendiri. Kalau enggak gitu saya pasti tidak akan kuat melayani hingga hari ini. Misalnya berolahraga, saya pastikan saya akan olahraga sekian volumenya 2 kali seminggu.
Suka nggak suka, senang nggak senang. Karena saya tahu itu baik untuk saya. Maka saya usahakan kalau misalnya saya sedang berpergian lebih dari 1 minggu, akhirnya saya tidak bisa olahraga di sini, saya usahakan untuk gimana lah di kamar sendiri untuk olahraga sendiri. Pastikan, kalau enggak saya tidak mungkin kuat dengan semua tuntutan pekerjaan yang begitu banyaknya. Saya kalau ingin stabil secara jasmani, ini baru fisik, saya begitu. Saya juga mau stabil dalam kehidupan keuangan saya. Makanya dari sejak saya bujangan, dari hari pertama saya bertobat, saya menerapkan pada diri saya sendiri, bukan pada orang lain, karena saya tidak langsung lahir baru jadi pemimpin. Saya adalah seorang yang mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan percayakan. Saya punya gaya hidup memberikan persembahan persepuluhan sejak saya lahir baru. Tadi saya cerita di ibadah sebelumnya, tapi karena saya belum cari nafkah dari allowance atau uang saku. Waktu itu Tuhan gerakkan hati saya memberikan 20%, jangan ditiru. Itu adalah apa yang saya terapkan pada diri sendiri. Tapi hari ini saya dan istri saya mengajar kepada putra-putri kami. Dari sejak mereka muda belia, sampai sekarang 2 sudah bekerja, yang 1 masih sekolah, yang 1 masih dari uang saku, yang 2 dari penghasilan sendiri. Kami ajari mereka udah jadi gaya hidup dari kecil, karena saya tahu kalau mereka punya ini, Tuhan akan jadi Tuhannya, bukan mamon dalam hati. Kalau orang tahu bagaimana mengembalikan kepada Tuhan, mereka mengakui Tuhan. Dan itu bukan sebagai perintah, itu sebagai keikhlasan. Menata persembahan kita kepada Tuhan, itu bukan saja karena hukum Taurat. Sekalipun iya hukum Taurat pun, Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Tapi hukum kasih yang lebih tinggi. Seperti tadi loh, aku nggak terlibat, uang aku juga anaknya papa. Oh, nggak mau, aku mau memuliakan Tuhan dengan harta. Tapi kan nggak harus persentase tertentu. Ya memang nggak harus, tapi karena badan kita ini perlu didisiplin, keuangan kita juga. Saya ajari itu kepada anak-anak. Badan saya nggak didisiplin. Misalnya kalau sekarang saya belajar push up gitu ya, lama-lama dari 20 turun ke 10 pun berat jadi 9. Kalau saya tidak punya satu patokan, badan kita itu mudah untuk kompromi dan memberi kita sinyal-sinyal yang salah. It's too much. Ternyata kalau kita dipaksa, kita bisa lebih dari itu. Karena itu kita baik punya patokan. Saya patokan tiap hari kalau saya saat teduh, karena itu baru fisik ya. Kalau roh kita lebih penting. Saya saat teduh pribadi itu, saya mesti baca Alkitab sekian pasal. Kalau enggak nanti saya tawar. Nanti kalau pasal lebih panjang, saya baca cuma 1 doang. Nggak bisa, kalau pasal ya pasal. Udah penggalan, nomor berapa, nomor besar. Doa juga sama, saya mau berdoa misalnya sebelum saya bangun dari ranjang saya, itu 40 menit saya berbahasa lidah, itu saya sudah patokan. Saya orang yang teratur, karena hidup ini sudah ngejazz. Maka saya harus punya kekang saya sendiri. Dan saya ajari pada anak-anak, kami ajari dari sejak kecil. Mereka mengatur pemberian mereka. Ketika mereka mengatur persembahan mereka jadi orang benar. Dan saya tahu kalau mereka bisa punya tradisi yang baik ini, kalau mereka itu bisa punya patokan, mereka akan stabil nanti. Dan saya harap anak-anak saya akan memberi orang makan, bukan minta-minta makan. Karena itu mental kemiskinan tidak boleh ada pada mereka, atau mental gini loh, selalu kurang. Harus ada patokan. Maka dari kecil orang tua, istri saya dan saya selalu ajari anak-anak. Istri saya ajar dengan cara yang praktis. Kalau misalnya anak-anak punya mainan, gak dibuka semuanya, main sebentar lalu bosan. Mereka bisa pilih mainan itu, 1 bulan cuma boleh pilih 1 yang belum dibuka. Nanti setelah itu setiap bulan, mainan-mainan yang baru yang gak dibuka itu semuanya harus dikasih ke orang lain. Kami itu loh padahal gak pernah beliin mereka mainan. Ada aja orang-orang yang kasih padahal kami gak pernah minta. Tapi anak-anak saya tahu apa artinya being content. Pertama nangis waktu kecil, mama gak fair. Gitu ya. Tapi akhirnya mereka mengerti. Main buka sebentar, bosan. Semua mainan mau segudang pun besok cari yang baru. Saya belajar sesuatu di situ. Kalau kita bisa menata hati kita, tidak melekat
Dan kita punya patokan, misalnya kamu ambil 1 bulan ini, lalu habis itu sisanya kamu kasih semuanya. Khususnya mereka-mereka yang mungkin tidak banyak mainannya, waktu masih kecil ya. Mereka belajar, ketika mereka dapat uang, duduk dulu sama papa mama. Ini saya kasih sedikit behind the scene, di balik layar keluarga gembalamu seperti apa. Duduk sama-sama, setelah hitung semuanya itu disisihkan, masukkan ke dalam amplop yang ada. Lalu mereka bawa ke gereja. Mama mereka bawa ke Eagle Kids waktu itu, waktu mereka masih kecil. Lucu tangan-tangan itu mungil yang begini. Serahkan persembahannya. Tapi saya belajar, saya melihat sesuatu yang diberi gak seberapa. Tapi saya tahu mereka memberi diri pada Tuhan. Itu seperti diimunisasi. Itu seperti vaksinasi hati. Saya tahu waktu saya melihat begitu, mereka bisa menjadi orang yang benar. Ketika hati mereka ikhlas, dan mereka bukan melihat itu sebagai perintah. Perintah itu hanya dilihat dari sisi patokan saja, supaya disiplin saudara, supaya stabil. Tapi hati yang memberikan itu ikhlas. Ikhlas itu berarti sukacita, happy saat memberi, happy sesudah. Itu kasih karunia. Saya tidak suruh anak saya memberi 20%, 30%, enggak. Up to them. Tapi saya kasih mereka minimalnya, supaya mereka belajar untuk menghormati Tuhan. Never love money. You need money, never love it. Tidak boleh mencintai uang. Kau butuh uang, tidak harus mencintainya. Uang adalah hamba, bukan tuanmu. Dia hamba yang baik. Tapi kalau kau izinkan dia jadi majikan, dia akan menjadi majikan yang jahat. Penting untuk kita ajari mentalitas kerajaan sorga. Karena itu kalau orang-orang suka berdebat, itu hukum Taurat, saya tidak mau ikut. Kenapa? Itu haknya keluarga saya. Keluarga saya melakukan itu bukan sebagai kewajiban, itu sebagai hak istimewa orang benar. Ku benerin hati sebelum menikmati rezeki. Ku benarkan dulu di sini. Penting sekali suatu saran bagaimana anak-anak muda, waktu saya bertobat umur 18, itu yang menjadi utama dengan uang sakuku. Penting sekali juga untuk orang tua di sini mendidik anak-anaknya yang masih kecil atau anak-anaknya sudah besar. Nggak pernah terlambat untuk mendidik anak. Kita nggak pernah wisuda sebagai papa mama selama kita belum mati. Ajari mereka, love the Lord with all your heart. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Love the Lord with your heart means also love the Lord with your wealth. Berarti juga mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan segenap hatimu, di mana hartamu berada, hatimu berada, memuliakan Tuhan juga dengan harta benda. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah ayat 8, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bukan bicara soal materi saja, ini bicara tentang hati yang berkenan kepada Allah. Dia itu seperti itu supaya kau belajar menjadi seperti Dia. Kita buka lagi beberapa ayat sebelum kita masuk ke ceritanya di Perjanjian Lama, yaitu janda di Sarfat. Kita buka ayat yang di pasal 9 ayat 6 sampai 10 dengan cepat saya bahas. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sekalipun jikalau ada perintah misalnya, itu pun hati ikhlas, bukan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini yang terkenal sekali dalam satu kalimat bahasa Inggris. Orang Kristen yang berbahasa Inggris pasti nggak asing dengan kalimat ini. God loves the cheerful givers. Kata Allah mengasihi itu bukan berarti Tuhan pilih kasih hanya kepada orang yang suka memberi, bukan. Tuhan itu mengasihi semua orang, pendosa atau bukan. Kita semua pendosa, pemberi atau bukan maksudnya, semua kita pendosa. Tapi kata Allah mengasihi itu artinya Tuhan menunjukkan favor. Ada favor atau perkenanan. Ada penyertaan yang akan beda. Tuhan cinta enggak orang yang pelit? Tuhan kasih enggak, mengasihi enggak pada orang-orang yang kikir? Yes. Tapi orang yang murah hati itu seperti magnet bagi Tuhan. Itu seperti magnet hadirat Tuhan. Orang yang suka
Orang yang memberi dengan sukacita itu membuat Tuhan itu berkata, oh, itu artinya Allah mengasihi. Sama-sama 3 anak Tuhan cinta semua. Tapi yang satu mengundang, oh, yang satu lagi mengundang. Sama-sama cinta. Tapi percayalah, yang diajak Tuhan itu yang mengundang, oh, pasti yang diajak. Yang nggak mungkin diapa-apain sama Tuhan, tapi pasti diajari bertobat. Itu kata mengasihi itu bukan kasih tanpa syarat. Itu favor Tuhan. Tuhan itu suka. Ini bukan I love you, love semua for everybody. Ini I like you. I love you, I love you, I love you, but today I don't like you. I like you, I like you. Jangan berhenti sampai Tuhan mengasihi. Berhenti sampai Tuhan senang sekali. Dan Tuhan senang sekali pada orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita di sana hilaros yang artinya seperti hilarious atau ketawa terbahak-bahak. Itu menunjukkan orang yang sukacita saat memberi dan setelah memberi. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia, segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Memberi itu harus berdasar kebenaran, bukan perasaan, bukan juga dimanipulasi untuk memberi. Memberi itu harus berdasarkan the unshaken truth of God's word. Salah satu daripada kebenaran yang sangat-sangat sah di dalam Alkitab adalah a giving heart. Hati yang memberi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan itu menyediakan dua-dua di ayat 10, dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tidak semua berkat Tuhan pada kita termasuk materi, itu semua untuk ditabur. Ada yang untuk dimakan. Yang untuk dimakan jangan kau taburkan. Itu adalah berkat Tuhan untuk kenikmatanmu. Dan memang Tuhan mau membuat hidupmu semakin baik, mengupgrade kehidupan Anda. Itu juga berkat Allah, karena itu jangan pernah iri dengan berkat orang yang mengelola. Jangan iri hati, jangan sombong juga kalau kita terkesan lebih diberkati secara materi daripada orang-orang lain. Jangan kita meninggikan hati. Karena tujuan berkat itu membuat kita rendah hati, bukan membuat kita gaya. Semakin merendah, kau akan semakin ditinggikan. Tapi orang yang iri hati tidak kemana-mana. Dia forever akan selalu di situ dan membunuh. Seperti Kain terhadap Habil. Tidak semua berkat di tanganmu yang Tuhan taruh hari ini, termasuk hal-hal yang sifatnya materi, itu untuk kau makan juga. Ada pula yang harus kau tabur. Yang harus kau tabur jangan kau makan. Kalau semua dimakan hari ini, petani semuanya hasil padinya dimakan semuanya, maka dia tidak akan punya panen berikutnya karena dia tidak menyimpan benih. Ingatlah bahwa masih ada tuaian ke depan. Jangan semua kau makan. Ada hal tertentu yang harus hangus, tidak boleh di tanganmu seterus. Dia harus kau taburkan. Termasuk materi yang Tuhan percayakan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Di ayat 11 justru tuaian ke-1 bukan materi. Kamu akan diperkaya bukan dengan mobil, rumah, bukan. Kamu diperkaya dalam segala hal macam kemurahan hati. Malah justru tuaian pertama itu jadi orang benar. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ucapan syukur. Orang yang tahu memberi, orang itu akan punya hati yang mengucap syukur. Mudah sekali mensyukuri apa yang dia punya. Orang seperti itu biasanya nanti ujungnya tanpa dia sadari, dia diselamatkan dari banyak perbuatan gegabah. Orang itu kalau taruh Tuhan ya, disentralisasi di pusat kehidupan keuangannya, orang itu tidak akan berakhir berjudi, spekulasi nggak akan. Kalau dia dengar-dengaran dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan, dia tidak akan ujungnya terpuruk. Sebab kebangkrutan itu bukan rencana Tuhan. Coba lihat ya, kenapa kok orang akhirnya ngegas lalu habis itu hilang. Satu titik,
dia itu sudah hilang Tuhan dulu dalam pekerjaannya. Dia sudah tidak punya Tuhan di dalam visi keuangannya. Tuhan itu sudah tidak lebih daripada seseorang untuk kita beri sedekah. Sudah tidak lagi menempati posisi tengah. Jesus be the center of your career. Udah enggak. Sehingga suatu hari setelah tergerus erosi, pelan-pelan juga akhirnya udah enggak lagi untuk sepakat dengan istri. Lalu opportunity knocks, atau tiba-tiba ada kesempatan yang mengetuk pintu, dibuka, wow, menjanjikan, cemplunglah dana, disitulah hilang. Ada satu titik orang sebelum hilang rezeki itu hilang Tuhan dulu. Tapi nggak tentu tahun itu. Itulah sebabnya kita baik untuk punya disiplin, membiarkan yang namanya kerajaan Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk kehidupan karir dan keuangan kita. Saya lakukan itu dalam keluarga kami dan kami terhadap anak-anak kami. Dan hari ini saya melakukannya juga, saya mengajarkannya kepada anak-anak rohani yang Tuhan percayakan, yaitu jemaat yang dipercayakan kepada kami. Saya memberikan pesan firman Tuhan ini agar supaya semua kita bisa menjadi orang benar soal keuangan, soal pekerjaan. Ya, mari sekarang kita buka sama-sama tentang kejadian di Sarfat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Nanti saya kasih 3 poin untuk Anda bisa pulang ingat-ingat khotbah saya. Elia dan janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Berhenti di sana. Ayat 7 dan 8 ini memberi kita latar belakang cerita. Bahwa kejadian ini saat mereka mengalami kemarau panjang. Kita semua tahu totalnya 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih. Sungai menjadi kering. Bukan hanya masa paceklik, tapi kelaparan. Mana-mana terjadi kematian. Bukan hanya lesu ekonomi. Jadi kita melihat dalam situasi yang bleak, bahasa Inggrisnya, situasi yang sangat pucat ini. Setiap orang tidak bisa berpikir untuk berkembang, mereka hanya bisa berpikir untuk bertahan. Maka datanglah firman Tuhan. Hidupku bukan karena dunia sekelilingku, hidupku karena firman Allah. Tahukah Tuhan itu berfirman, itulah sumber kuasa. Maka berdatanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, ayat 9. Yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kita sekarang mulai masuk satu tokoh lain, yaitu seorang janda di Sarfat. Elia disuruh pergi ke kota Sarfat dan disuruh tinggal di situ dan diberi kepastian bahwa Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi dia makan. Jangan lupa, Elia nggak butuh janda ini. Karena Elia barusan mengalami mujizat lebih tinggi. Gagak membawa daging dan roti. Dan di sungai Kerit itu Tuhan pelihara air minumnya. Dia bisa minum dari sungai itu. Gagak itu bawa daging dan bawa roti langsung ke Elia. Tuhan itu bisa memakai berbagai macam cara untuk memelihara kita. Dan Tuhan juga bisa pakai berbagai jenis pemberi. Tetapi ingatlah bahwa setiap pemberian, setiap pemberi-pemberi yang ditunjuk oleh Tuhan, orang itu menerima karisma, menerima kasih karunia dari Allah. Itu panggilan. Saya percaya gagak-gagak itu pasti kalau tahu begini dia pasti marah sama janda Sarfat. Hokiku diambil orang. Aku tadi dari semua gagak ini yang tidak terpilih, orang-orang lebih suka Raja Wali. Mereka sehingga ada cerita beberapa ekor gagak pernah mulia dipilih sama Tuhan untuk menjadi pemberi dan memberi makan seorang nabi besar di Israel. Andai kata gagak bisa bicara, dia pasti ngomel. Aduh, bukankah ada ayatnya? Paulus pernah berkata begini, bahwa Yesus berkata, terlebih diberkati memberi daripada menerima. Orang yang menerima karisma itu tahu bahwa, oh, aku kok diambil kesempatannya dari saya. Tapi orang-orang Makedonia kan lagi susah. Jangan Rasul Paulus utus Titus,
Kami mau ambil bagian. Please don't take this privilege from us. Jangan ambil hak istimewa ini dari kami. Kalau orang dunia kalau disuruh memberikan terpaksa. Kan grundel kan rasanya kalau enggak kepepet, kalau enggak ditekan. Tapi bukan begitu dengan umat Tuhan. Umat Tuhan itu lain. Mereka hidup dengan hukum yang berbeda. Ternyata Tuhan punya satu hukum ekonomi yang tidak kelihatan. Bahwa sekalipun mungkin hari ini kita susah, tapi Tuhan bilang satu hal lewat apa yang diajarkan lewat janda Sarfat. Karunia memberi jangan pernah diambil dari dirimu. Apapun yang terjadi, jangan pernah. The last thing, you can take all my money, don't take my giving heart from me. Orang bisa mengambil apa yang saya miliki, uang saya dan sebagainya. Satu hal tidak boleh hilang dari hidupku, yaitu hati yang memberi. Selama itu akan ada penyertaan Tuhan kembali. Janda di Sarfat ini diperintahkan, Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Wow, banyak kebetulan di dalam cerita ini. Tapi semua kebetulan itu direncanakan oleh Allah. Ada seorang janda kebetulan mengumpulkan kayu pas Elia arrive atau pas dia tiba. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Elia minta air. Menurut saya Elia gak haus. Dia barusan aja minum kenyang-kenyang di sungai Kerit. Meskipun sungai itu sudah mulai kering, dia dapatkan tegukan terakhir. Tapi katanya, cobalah. Kata cobalah itu kan aneh. Tuhan tidak pernah mencobai siapa-siapa. Tetapi memberi itu ujian dari Allah. Allah menguji hati kita. Where is your heart? Di mana hatimu? Cobalah, beriku air. Air tidak masalah. Diambilkan air ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ayat 11. Elia berseru lagi. Mungkin kalau jadi wanita itu, kita mungkin berkata, kok banyak ya permintaannya. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dibutuhkan iman untuk bisa menjadi seorang Elia. Apa kata dunia, kok Elia itu tega? Tapi Elia mengajarkan satu prinsip kerajaan Allah. It is more blessed to give than to receive. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Dia mengajarkan bahwa tuaian itu ada, meskipun tuaian tidak selalu senantiasa pertama-tama materi. Tuhan lagi ajari umat Israel, dan kali ini seorang janda, bagaimana beriman pada Tuhan. Memberi itu bukan karena kau kelimpahan. Memberi itu karena kau percaya pada janji Tuhan. Perempuan itu menjawab, jawabannya sih sangat lumrah. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku ini sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Kalau sudah diomongi gitu ayat 13 harusnya bunyinya begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, ya sudah, atau bahasa Surabaya, ya wis lah gak jadi. No. Jangan kira hidupmu itu semakin berharga jika lo dibelas kasihani. Elia ajari pada janda itu tidak mengasihani diri sendiri maupun atau keadaannya. Karena satu-satunya yang bisa mengeluarkan janda itu dari kondisinya adalah iman. Dan iman itu membutuhkan satu tindakan. Giving. Itu yang unlocking, itu yang benar-benar akan membuka pintu pada sumber daya yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Elia bukannya mengasihani. Kalau dia kasihani berarti dia justru menjerumuskan. Elia justru gertak dia, tapi bukan gertak sambal. Dia kasih prinsip kerajaan Tuhan. Ketika perempuan itu sepakat dengan firman, disitulah mujizatnya. Tapi saya kagum dengan perempuan ini, sekalipun dia mengaku di situ bahwa dia akan ambil sepotong kayu api, lalu ambil juga segenggam tepung sisa dan sedikit minyak.
Lalu mereka makan, maka kami akan mati. Itu artinya setelah itu kami tidak punya makanan lagi. Tapi hari itu ya, dia tetap keluar kerja loh. Coba bayangkan, ini perempuan ya, makanya kita harus belajar. Dia nggak putus pengharapan, sekalipun dia punya makanan roti itu terakhir. Dia nggak depresi di rumah, dia keluar bekerja, dia ambil kayu api. Lalu untuk dia masak bagi anaknya, sekalipun dia tahu itu makanan terakhir atau itu adalah setelah itu mereka akan kelaparan. Karena mungkin mereka sudah lihat tetangga mereka kanan kiri satu-satu meninggal dunia. Mereka masih punya satu tepung lagi. Saya yakin itu tepung dijaga dengan segenap. Tidak mungkin itu tepung ada di dalam dapurnya, itu mungkin disimpan di dalam lemari besinya. Tetangga kanan kiriku sudah mati kok. Kami masih punya satu tepung terakhir. Tapi dengan begini. Dan sikut kanan kiri, awas lu ya. Jangan dekati. Ini berkatku, dia tidak akan diberkati. Tambah begini dia tidak akan diberkati. Tidak ada tangan yang begini akan diberkati. Tapi tangan yang mau dialiri, itu saja yang akan dilalui. Sehingga kita bisa menyalurkan segala sesuatu, menikmati segala sesuatu, tanpa harus selalu memilikinya. Itu perempuan kan begitu. Elia tahu karena dia adalah nabi, dia peka. Dia berkata, coba, kita lihat ya, apa kata Elia ayat 13. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Ini keju udah tipis kok masih potong tipis lagi. Ini nabi ini mungkin udah lama gak bersihkan telinga. Saya barusan ngomong sama dia, ini adalah tepung terakhir dan minyak sedikit. Ini pun minyak jenuh, minyak yang aku pakai kemarin. Peduli amat kanker aku. Wong ini setelah ini aku akan bergabung dengan tetanggaku yang mati semuanya dikubur. Ini roti terakhir. Elia berkata, boleh kamu buat itu, tapi sebelumnya bikin dulu untuk aku. Lalu habis itu bikinlah untuk kamu dan anak-anakmu. Saya baca gini aja, kalau saya ada di situ saya langsung mungkin sembunyi di bawah meja. Elia, kenapa kau tega? Ini bukan soal tega. Berbahagialah jika Tuhan tega dengan Anda. Itu berarti Tuhan melatih Anda untuk bisa memanah busurmu. Celakalah jika sorga hanya berbelas kasih. Karena berarti kita hanyalah pengemis. Tapi kalau sorga melatih, itu berarti Anda anak. Berarti kita pewaris. Sebab beginilah firman Tuhan ayat 14. Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Andai kata Elia kasihan, dahulu orang makan, justru Elia menguburkan. Tapi karena Elia tega mengajarkan prinsip kerajaan Allah, justru nanti di antara mereka mengalami mujizat, yaitu tempayannya tidak pernah habis, minyak dalam buli itu mengalir tanpa henti. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin sini saya mau ambil rangkuman dari cerita perjanjian lama. Tentang memberi dengan sukacita, ya, memberi dengan Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita. Dari cerita janda di Sarfat, number 1, memberi kepada Tuhan, membetulkan prioritas kehidupan. Elia ajarkan kepada wanita Sarfat, jangan begini sama berkat, jangan begini, ya, jangan acungkan tinju kepada tetangganya, awas ya, ini yang aku punya, jangan kau dekati. Justru hati seperti itu adalah magnet berlawanan terhadap berkat-berkat Tuhan. Tuhan ajari sesuatu seperti yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Memberi kepada Tuhan itu, betulkan prioritas hidup kita. Itu membuat Tuhan ada di tengah. Dan membuat Tuhan itu, kita mengakui Tuhan adalah sumbernya. 2, murah hati itu karena percaya kepada Tuhan, bukan karena berkelimpahan. Kita belajar dari janda di Sarfat ini, dia nggak punya lebih, itu tepung terakhirnya.
But when she gave, she trusted the Nabi. Ini campur baur bahasanya. Waktu dia memberi, dia percaya pada Nabi. Tapi yang dia percaya bukan manusia. Karena Nabi itu hanya penyambung lidah Allah. Padahal zaman itu ini orang Sidon loh ya. Ini bukan orang yang punya hukum Taurat. Mereka nggak ngerti. Apalagi hari ini kita punya Alkitab. Alkitab dengan jelas mengatakan, memberi itu adalah sifat Tuhan. Dan sifat anak-anaknya. Jadi dari ayat ini kita mempelajari bahwa murah hati itu bukan karena kita punya segala-galanya. Murah hati itu karena we believe. When you give, itu kita itu seperti mencetuskan kepada sorga, it's God that I trust. Tuhan yang kupercayai. 3. Dari cerita janda di Sarfat kita mendapatkan satu kunci. Simple aja, gak perlu saya jelaskan lagi. Memberi dalam kekurangan ternyata membuka pintu penyediaan Tuhan. This is what the Bible says, not what I say. Ini apa yang kata Alkitab, bukan apa yang saya katakan. Camkan ini. Camkanlah. Ini yang disebut dengan tuaian yang dari Tuhan. Memberi dalam kekurangan, itu membuka pintu penyediaan. Kami tidak mau pulang dengan menunduk kepala, lalu kami rasa minder karena kami kalah. Kami tidak mau pulang sebagai orang yang meragukan, tapi sebagai orang yang beriman. Tuhan, sebagai anak Tuhan, kami punya value, nilai kami sudah pasti. Engkau mengasihi kami. Dan hari ini ditambahkan bahwa hati kami bersukacita karena Engkau. Dan biarkan pemberian hidup kami di ibadah ini berkenan kepadamu Tuhan. Engkau yang mengasihi jemaatmu Tuhan. Biar kami pulang membawa iman dalam setiap keadaan, baik sedang kelimpahan atau sedang kekurangan. Kami pulang membawa iman, percaya bahwa Tuhan berjalan di depan. Sesuatu akan terjadi. Kau buat semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat waktu kembali ke rumah, membawa api yang membara di hati sampai ke dunia kerja mereka. Jemaat terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapamu di sorga, kasih karunia dari Allah Putra, pengurapan baru dari Allah Roh Kudus menyertaimu sampai ke dunia kerjamu. Dari sekarang sampai seterusnya, pulang bawa iman, bawa roh kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati.